liatin udah mulai ada pergerakan. Ya sudah masuk ya ini Pak Hakim. Hah? Sudah masuk. Ya memang belum sempurna benar 80%. Makin lama dia akan masuk ke kaki, baru dia menguasai alam bawah sadar. Jadi sadarannya bisa hilang total. Iya. Semakin lama makin ke bawah, makin hilang kesadaran. Ini benar sesosok Danyang itu ya. Wah, mudah-mudahan. Tadi yang saya tarik memang seorang wanita. Orang wanita. Proses masuknya emang lewat tarik-tarian gini ya Pak ya? Iya, karena dia memang apa ya? Karena mungkin ininya wanita. Karena wanita di sarang dayang, dia mulai merespon suara kita. Mulai merespon. Sudah mulai masuk. Udah. Penuhnya ini udah Pak? Udah sepenuhnya. Tapi kayaknya dia belum mau interaksi. Dia pasti akan kasih tanda ketika udah siap interaksi. Nah, dia udah mulai merespon, mengeluarkan daya tariknya ke kita agar kita juga merespon. Nah, kalau udah seperti ini baru bisa kita coba ajak dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa dari mana? Lalu kula Deni iki Adin rencang kula. Jenengan sinten nggih? Ya malu. Malu. Malu ya? Malu? Yan tinggalnya ten pundi niki? Kono, ten pundi? Ten Segara. Titik. Ya ten pundi? Gunung. Oh bukit. Oh, Goa. oh. Goa yang di bukit juga. Oh, goa. Anda punya nama atau julukan? Siapa namanya? Sinten sing seru. Dewi Seruni. Oh, ini Dewi Seruni namanya. Anda termasuk dayang-dayang di wilayah pantai sini? Pripun? Oh, Dewi Seruni ini danyangnya Dewi Angin-Angin. Itu yang istilahnya punya kuasa di Gua Langse yang berada di atas tebing sana. Oh iya. Pripun? Gimana? Yang benar? Lain dulu kula. apa? Nggih, ngapunten. Pripun? Tolong dijelasne. Pripun? Bukan gua langsung. Oh, titik Gua Langse. Lah pundi? Gimana? Tuh. Bisa. Di sebuah goa, batu atau apa? Ada tempat sirih. Di goa. Selain Goa Langse ada juga goa di sana. Jadi pemirsa, untuk gua yang berada di atas tebing, mayoritas masyarakat tuh tahunya Gua Langse. Ini menarik ini. Kenapa kok bisa bukan Gua Langse? Yang mananya guanya? Tak mau nggak bisa. Goa itu suka didatangi sama manusia. Oh, Belum pernah didatengin, berarti belum tereksplor ya Pak Iya, ya? belum tereksplor. Berarti memang ada goa tersembunyi. Iya, goa tersembunyi. Mayoritas orang kan berpikiran kalau gua di daerah tebing di pantai Iya, selatan tuh cuma pasti Langse. Langse itu, Pak. Tapi ada ya. Oh. Apa bener-bener belum ada yang pernah datang ke sana? Oh, berarti bener-bener jauh banget gua. Serius goa. Tapi punya nama nggak goa itu? Jauh orang-orang zaman dulu yang pernah memanfaatkan goa itu memberi nama nggak? Memberi apa namanya? Oh, nggak boleh Nggak ngomong. boleh tahu. Sudah pemalu, main rahasia-rahasia juga sama saya ya. Dia senyum. Manis senyumnya ini. Aduh, kawan saya sampai tertarik ini. Anda tinggal bersama siapa di goa itu? Ya, Hah? banyak. Banyak. Termasuk Dewi Angin-Angin. Dewi Seruni ini kok rencangnya enten pinten niku ten gua. Tunggu dulu. Apa goa itu zaman dulu disebut goa angin-angin?
bukan? Semua mesti nyari gitu. Niku rencangnya pinten Sak? Nggak Ribon? tahu. Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu ya. Pokoknya. Masih tersembunyi. Dan niku sing- Masih rahasia, belum ditemukan. Berarti memang spesial bener. ya, nanti kalau sudah waktunya tiba pasti akan muncul. Berarti selama ini memang sengaja disembunyikan. Oh. Apa karena aksesnya susah itu ke gua itu? Seperti gua Langsai misalkan aksesnya itu susah sekali. Nggak mau ngomong gitu. Nggak mau ngomong ya. Lama-lama bisa ketahuan tuh. Kepancing ketahuan. Dewi Seruni rencangnya pinten ten gua. Kathah niku pinten. Kok menawi angsal mang celukne rencangnya sampean. Niku sing dateng niku. Nggak boleh. Lah kenapa? Nggak enak. Nah, begitu ya. Pripun? Pripun? Tapi kalau gambar tidak ada, baru di Oh, hanya saya yang ditus Dewi Angin nanti Angin. buat dimasukin. Tapi apa? temennya Dewi Srun ini pernah ada yang keluar juga gitu menyambut interaksi berinteraksi dengan manusia. Oh, cuma Dewi Srunnya aja sendiri selalu. Oh. Kalau Pak Hakim sendiri sudah pernah ketemu dengan sosok makhluk ini Dewi Surun ini tadi sore kebetulan. tadi sore. Nah, tadi sore sempat ketemu, dia nanya ke saya ada keperluan apa, segala macam, ya saya ngasih penjelasan gitu. Dan saya juga memang butuh makhluk-makhluk yang memang bisa ngasih penjelasan. Yang dan dia terpercaya. bersedia, dia bersedia gitu. Oh ya, kita juga ke tempat ini kan mengungkap sebuah mitos tentang warna hijau. Jadi bagi siapa pengunjung pantai ini yang berwarna hijau, katanya akan terseret ombak sehingga mati tenggelam. Tidak benar. Lagi yang nopo Pak? Oh, tidak ada sangkut pautnya dengan yang di sini. Maksudnya makhluk-makhluk halus lainnya ya. Jadi sebenarnya warna apa saja kalau kita nggak bisa berenang, ombak lagi besar itu bisa menjadi korban juga ya. Jadi nggak hanya apa yang berpakaian serba hijau. Nah ini harus diwaspadai bagi pengunjung ini. Jangan sampai mereka teledor menyalahi aturan yang diberikan oleh pengurus di pantai itu. Bahwa korban itu tidak dikhususkan bagi mereka yang berpakaian hijau. Selain Apapun. pakaian hijau, Semuanya, ya. karena ini sebuah pelajaran yang bagus lah ini. Ini matur nuwun nggih niki. Oke Dewi. Balik lagi ya, berdua lagi. Dua angin, dua tanda tanya. Dua tanda-tanda. Oh, tanda tanya. Dua tanda. Allah ya. Hah? Kaki. Kita sampai pada akhir acara ini sangat seru ya Pak Hakim. Iya, alhamdulillah. Banyak sekali tadi saya baru pertama kali melihat mediator sampai yang ketika mediumisasi sampai itu Iya luar biasa ya. luar biasa sekali.
Ya itu didukung oleh karakter orang sebagai medianya dan juga makhluknya, itu semua saling berkaitan. Tapi saya tadi yang di gua tadi, kenapa itu Pak Hakim kok nggak mau ya nyeritain tentang guanya itu loh Pak? Nah inilah satu misteri atau satu bikin kerahasiaan. penasaran ini Pak. Itu. Saya juga penasaran terus terang, karena saya sendiri juga lagi mencari sebuah gua gitu yang saya sedang cari gitu. Di daerah sini juga atau? Iya, di daerah sini, di pantai selatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu guanya, sehingga kita bisa liputan di situ untuk mengungkap jati diri gua tersebut. Ya. Apa memungkinkan Pak yang tadi kan yang pertama kemasukan Dewi itu terus dia langsung kemasukan lagi secara bertubi-tubi lah istilahnya. Mungkin nggak sih memang kayak gitu Pak kalau di mediumisasi itu? Nah, ya sebenarnya hal itu memungkinkan, tapi enaknya lebih jelasnya kita sambil duduk yuk, karena Oke. lumayan juga nih pegang sendiri ya. Oke. Kita duduk di sana sambil santai. Jadi memang mediumisasi itu karena kita mencoba untuk memasukkan makhluk, terkadang ketika proses pengeluaran itu ada makhluk yang masuk lagi gitu. Karena memang terus terang di sini makhluk ini ngantri, yang pengen masuk itu ngantri. Oh banyak banget yang mau Apalagi dari interaksi seperti toko-toko gunung itu, cuman karena kita udah padat ya, udah alhamdulillah cukup ya, Pak. Banyak juga. Informasi yang kita dapat ini dan patut juga, sekali. keterbatasan tenaga kita juga, mediator Iya, juga iya. kita kesian juga, tapi Iya. ya insya Allah semuanya udah bisa kita ambil manfaatnya lah gitu. Tuh. Jadi untuk acara malam hari ini, menurut Pak Hakim, apa kesimpulannya ini? Sebenarnya banyak ya kalau mau dirangkum kesimpulan. Cuman intinya sih begini, memang Singkat aja ini Pak. ada hikmah yang kita bisa ambil, bahwasanya terkadang kita sebagai manusia itu menjadikan makhluk sebagai kambing hitam terhadap segala musibah yang Apa-apa kita- nyalahin makhluk halus ya Pak? nyalahin makhluk. Dan terlalu percaya juga Nah, malah ya Pak terlalu ya. percaya, terlalu meyakini secara berlebihan. Padahal kalau kita memang lihat situasi alam di lingkungan pantai ini memang Ombaknya, ombak besar, palung. angin besar, palung, terus udah gitu juga sebagai bukti juga secara realita korban yang ada di sini juga nggak semuanya berwarna hijau. Iya, bajunya nggak hijau Pakaiannya semua nggak tuh. semua Nah, pakaian nggak semua hijau. Jadi memang sebenarnya itu sebuah mitos yang dikait-kaitkan dengan keangkeran, Keberadaan makhluk halus itu ya? kebenaran dengan makhluk halus, apalagi selatan ini kan dikenal dengan kerajaan Ratu Kidul ya. Iya. Itu yang menjadi Sorotan nih. jadi sorotan masyarakat. Apa-apa ketika ada musibah masuk ke sana, masuk ke sana. Langsung boomingnya langsung Iya. mengenai. Yang salah yang jaga sini. Nah, itu yang disalahkan. Karena makhluk juga nggak mau, walaupun nggak semua makhluk benar gitu kan. Iya, Cuman betul. kita juga sebagai manusia juga harus subjektif gitu loh dalam menghadapi satu musibah, rangkaian satu kejadian harus subjektif juga. Intinya begini, kita sebagai muslim ya lebih banyak pasrah kepada Allah, menerima takdir, mencoba ikhlas, dan yang paling penting sih sebenarnya mengikuti aturan gitu loh. Pantai ini memiliki aturan, ikuti aturan itu, karena hakikat aturan adalah untuk kedamaian, kemaslahatan gitu. Siapa saja yang melanggar aturan pasti akan terkena dampak negatifnya. Nggak cuma manusia tapi juga makhluk yang di sana juga jadi pengen ngusulin kita karena kita salah juga ya Pak ya. Iya. Jadi timbul isengnya, karakter aslinya iseng makhluknya itu akhirnya muncul gitu. Karena memang hakikat makhluk jin itu ya karakter seperti itu. Kita juga nggak bisa menyalahkan kodrat mereka seperti itu. Dari sononya ya Pak. Dari sana seperti itu, maka kita yang Allah berikan kesempurnaan akal, keimanan kita diberikan, ya kita harus lebih eling gitu. Lebih eling gitu. Tadi salah satu pesan yang bisa kita ambil, eling gitu. Dan terhadap pesan makhluk juga sebenarnya begini, kita boleh mengambil pesan positif dari makhluk selama memang pesan itu tidak menyalahi aturan yang ada, Ya. aturan keyakinan kita, aturan agama kita. Kalau nggak menyalahi, kita boleh-boleh aja mengikuti. Ya. Tapi begitu makhluk itu memberikan pesan yang menyalahi ajaran agama kita, harus kita stop, jangan kita ikutin gitu. Hakikatnya itu semua untuk menjerumuskan kita. Itu juga ketika kita berdialog dengan makhluk, kita juga harus memfilter. Ya. Nggak semua informasi kita telan mentah-mentah, kita mengiyakan, meyakini dan Dicerna mengikuti. dulu. Dicerna. Dan untungnya malam ini makhluknya banyak yang mengasih pesan yang baik-baik. Nah, itu dia, itu salah satu anugerah juga, nggak terjadi konfrontasi, perdebatan ini segala macam, karena mungkin juga mereka menyadari, tahu lah, nggak nggak mau dan niat kita kita juga seperti baik ini ya. gitu. Ya, mudah-mudahan saya rasa insya Allah mitos ini udah terbongkar ya, artinya kita udah bisa mendapat satu
sebenarnya proses alam aja. Soal mitos dilarang memakai baju warna hijau, pakaian lainnya warna hijau di Pantai Parangtritis salah ya Pak ya? Iya, sebenarnya kaitannya gitu sebenarnya. Itu sebenarnya memang aturan-aturan dari penghuni pantai atau penjaga pantai ini, manusia ya maksud saya, bukan Ya. makhluk gaib. Agar apa? Ketika terjadi korban, mereka mudah untuk mencari. Jadi korban itu kan tenggelam karena laut ini kan warnanya hijau. Hijau-hijauan. Ketika seseorang berpakaian hijau, dia akan samar, dia tim SAR itu akan kesulitan mencari. Tapi kalau dia warna terang, kuning, merah, oranye gitu, itu akan Lebih cepat mudah. kelihatan mudah. Jadi sebenarnya larangan itu kaitannya dengan kalau musibah itu terjadi mudah untuk mencari. Jangan sampai mayat ini lama di dalam laut, sulit untuk ditemukan gitu. Kasihan. Iya, jadi nggak ada kaitannya dengan penghuni laut Penghuni ini. laut. Jadi ya kita nggak bikin aneh-aneh lah ya Pak ya. Iya, betul, sebenarnya larinya ke sini, makanya memang dilarang gitu. Kalau bisa janganlah pakai warna hijau. Khawatirnya musibah itu datang, kita kesulitan untuk mencari korban tenggelam di pantai ini gitu.